Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Siapa nih yang bingung menentukan harga kursus online yang sesuai? Kalau saya kasih harga segini, kemurahan nggak ya kursusnya? Atau jangan-jangan kalau ngasih harga segini, kemahalan nggak ya? Sesuai nggak ya dengan materi, dengan harganya? Sesuai nggak ya dengan target audiensnya? Nah, tenang, jangan bingung, karena di video ini saya akan sharing pada Anda mengenai 4 tips menentukan harga kursus yang sesuai untuk kursus online Anda, supaya Anda nggak bingung lagi, dan Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kursus online yang Anda bikin. Simak terus ya. Tahu nggak sih, ada satu hal yang biasanya sering dilupakan, padahal penting banget saat mau ngeluncurin kursus online. Yes, bener banget, yaitu adalah menentukan harga kursus online yang pas. Loh, kok penting banget? Ya iyalah, malah ini penting banget, karena inilah yang membuat seimbang antara Anda nih yang udah ngos-ngosan bikin kursus online yang menarik untuk siswa Anda, dengan harganya yang masih ramah di kantong mereka. Sementara dari sisi Anda juga perlu memastikan kursus online Anda ini bisa terus berjalan dan tetap menghasilkan pendapatan yang lumayan untuk menjaga kualitas dan memajukan kursus online Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu aja. Menentukan harga kursus online yang pas itu juga penting banget kaitannya dengan nilai dan manfaat yang bisa didapat dari kursus online Anda. Baik buat siswa kursus Anda sendiri maupun untuk Anda. Jadi harga yang Anda terapkan di kursus online Anda ini harus cocok. Harus sebanding dengan nilai dan manfaat yang bisa Anda kasih ke siswa Anda. Maksudnya gimana, Kang? Jadi gini, harga yang Anda tetapkan untuk kursus online Anda itu harus benar-benar sepadan dengan materi yang Anda ajarkan. Suasana belajar yang interaktif, kualitas materi, dan tentunya kondisi yang kondusif untuk belajar. Nah, dengan gitu, siswa Anda bisa dapat meningkatkan ilmu dan skills dengan sepadan. Tapi nggak cuma siswa yang untung ya, gitu. Anda pun sebagai pengajar pun harus untung, yaitu dari pendaftaran, biaya pendaftaran yang siswa keluarkan untuk ikutan kursus online Anda. Dan juga review atau ulasan positif dari mereka. Nah, ini tentunya bisa membantu Anda untuk menaikkan penghasilan dan juga perkembangan dari kursus online Anda. Oke, kita langsung aja, apa aja sih yang kita bahas yang harus Anda lakukan dalam menentukan harga kursus online yang sesuai? Ini dia. Yang pertama, coba Anda pahami dan tentukan UVP dan USP produk atau layanan Anda. Jadi pertama-tama, Anda harus benar-benar mengerti tentang UVP atau Unique Value Propositions dan USP, Unique Selling Proposition dari kursus online yang Anda tawarkan. Ini kan menjadi pondasi yang sangat penting dalam membentuk strategi menentukan harga yang tepat dan efektif untuk kursus online Anda. Tapi Kang, UVP itu apa? Nah, jadi gini, UVP itu adalah keunikan atau nilai spesial apa yang Anda tawarkan kepada calon siswa Anda tentang kursus online yang Anda bikin. Misal, contohnya metode pengajaran Anda itu beda banget sama pesaing. Anda misalnya dibimbing oleh para ahli, kursus Anda memiliki konten yang eksklusif, ada studi kasus yang relevan, atau bahkan ada pengalaman belajar yang nggak biasa. Nah, itu adalah UVP. Kalau USP, Unique Selling Proposition, itu lebih ke elemen penjualan Anda yang unik dan menonjol yang bisa mendorong calon siswa Anda itu untuk milih kursus Anda. Misalnya, contohnya penawaran harga spesial, bonus eksklusif, keuntungan lain yang sulit ditolak, gitu. Jadi, dengan Anda mengetahui USP Anda bisa membuat keputusan tentang harga dengan lebih yakin dan lebih jelas. Misal, contohnya, Anda memiliki platform kursus online yang fokus pada pengajaran bahasa asing untuk anak-anak, bahasa Inggris misalnya, ya. Nah, UVP Anda bisa berupa metode pengajaran khusus yang ditujukan untuk anak-anak, yang menggabungkan belajar dan bermain sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, contoh UVP-nya itu bisa seperti ini. Belajar bahasa Inggris tidak pernah semenyenangkan ini. Dengan metode pelajaran kami yang unik, anak-anak akan belajar bahasa Inggris sambil bermain dan menjelajahi berbagai cerita dan lagu. Kami menawarkan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik yang membantu anak-anak mencintai dan menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan efektif.
Nah, itu UVP tuh dapat ya. Atau misalnya yang USP, ya Unique Selling Proposition. Anda bisa memberi penawaran harga khusus untuk pelanggan yang mendaftar lebih dari satu, itu akan dapat spesial. Atau misalnya akses gratis ke materi pembelajaran tambahan seperti buku cerita atau lagu dalam bahasa Inggris. Nah, itu Anda bisa bikin contoh USP-nya, nanti kalimatnya seperti ini. Dapatkan lebih dengan harga lebih hemat. Daftar untuk lebih dari satu kursus dan dapatkan diskon 20%. Plus, Anda akan mendapatkan akses gratis ke perpustakaan buku cerita dan lagu kami dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris anak Anda di rumah. Tuh, itu adalah USP-nya. Jadi jelas ya, definisi UVP dan USP ini akan menjadi dasar dalam menentukan harga kursus online Anda. Misalnya, dengan adanya UVP dan USP ini, Anda mungkin bisa menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kompetitor Anda. Karena Anda menawarkan nilai atau value dan manfaat tambahan yang spesifik dan unik. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa Anda lakukan untuk menentukan harga kursus online Anda itu adalah Anda bisa coba cek analisis kompetitor Anda. Nah, langkah kedua ini juga nggak kalah pentingnya. Jadi, sebelum Anda menentukan harga, Anda harus tahu dulu standar harga yang berlaku di pasar itu seperti apa. Nah, dengan Anda tahu harga pesaing, minimal Anda jadi bisa memahami standar harga di pasar dan membuat harga Anda dapat bersaing tanpa harus merugikan profitabilitas Anda. Jadi pertama-tama, Anda perlu mengidentifikasi nih kompetitor utama Anda siapa. Misalkan Anda menawarkan kursus online tentang desain grafis. Nah, kompetitor Anda bisa berupa platform kursus online besar seperti Udemy, Skillshare, atau website kursus lokal yang juga menawarkan kursus serupa. Nah, setelah mengetahui siapa kompetitor Anda, selanjutnya adalah memahami bagaimana kompetitor Anda itu menetapkan harga khusus. Misal, oh ternyata di Udemy itu kursus grafis harganya 500.000 dengan akses seumur hidup ke materi kursusnya. Sementara Skillshare misalnya menawarkan berbagai kursus desain grafis dengan harga langganan bulanan sebesar 150.000. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan. Selain harga, Anda juga perlu memahami nilai apa yang ditawarkan oleh masing-masing kompetitor Anda pada harga tersebut. Misalnya tadi, apakah kompetitor itu menawarkan adanya sertifikat kursus? Apakah kompetitor Anda itu menawarkan adanya kelas live? Atau hanya rekaman materi saja? Apakah kompetitor Anda itu memberikan akses ke mentor atau grup komunitas? Nah, itu semua faktor itu berharga bagi calon siswa dan bisa mempengaruhi penilaiannya terhadap harga. Nah, setelah Anda memahami ya nilai dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor, berikutnya saatnya Anda coba membandingkan dengan apa yang akan Anda tawarkan. Misal contohnya, oh, kursus saya ini mencakup desain grafis, tapi Anda lebih fokus pada desain logo dan Anda juga menyediakan fasilitas konsultasi one-on-one dengan Anda gitu. Maka Anda perlu mempertimbangkan ini dalam penetapan harga. Ya, senilai berapa. Nah, itu tuh bisa meningkat nantinya. Berdasarkan analisis kompetitor dan nilai unik Anda, sekarang Anda bisa menentukan harga kursus Anda yang pas itu seperti apa. Misal, contohnya gini. Tadi di pasar itu berkisar 150.000 sampai 500.000. Nah, Anda bisa menentukan kurang lebih di 350.000 ya, itu kurang lebih masih oke. Ya, contohnya seperti itu. Apalagi Anda bisa dengan ada penawaran one-on-one, ya bisa ditambah lagi. Itu contohnya. Nah, dengan Anda memahami posisi di pasar ya melalui analisis kompetitor, Anda bisa membuat keputusan harga lebih baik lagi berdasarkan alasan yang jelas. Steps ketiga yang bisa Anda lakukan untuk menyusun harga, berapa harga yang pas, yaitu adalah Anda kenali segmentasi pasar. Nah, segmentasi itu apa? Segmentasi itu ya marketnya itu siapa, ya. Jadi dalam menentukan harga yang pas untuk kursus online Anda itu, Anda harus mengenali dulu nih ya segmen Anda itu siapa. Kenapa? Karena Anda bisa tahu dan paham tentang apa kebutuhan mereka, apa preferensi mereka, apa karakteristik unik dari berbagai kelompok calon siswa Anda. Misal, contohnya Anda bisa menentukan nilai yang paling relevan buat setiap segmen. Atau bahkan Anda bisa menyesuaikan harga kursus Anda berdasarkan kemampuan pembayaran di setiap segmen audiens. Kan beda tuh ya, target mahasiswa, target karyawan, target pemilik bisnis itu kan bisa beda-beda tuh ya. Jadi Anda bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau atau lebih tinggi sesuai dengan karakteristik calon siswa Anda.
Nah, dengan Anda tahu segmen pasar yang paling relevan, Anda bisa mengarahkan upaya pemasaran Anda untuk menarik peserta dari segmen itu. Ini yang bisa membantu meningkatkan efektivitas upaya pemasaran Anda. Misalnya, Anda memiliki platform kursus online yang menawarkan kursus bahasa Jerman. Nah, segmen ini mungkin tertarik untuk belajar bahasa Jerman untuk mempersiapkan studi di Jerman atau hanya untuk menambah keterampilan. Calon siswa Anda ini mungkin memiliki budget yang terbatas, sehingga harga yang lebih rendah atau diskon khusus untuk pelajar mungkin lebih menarik bagi segmen ini. Atau misalnya, Anda punya kursus online untuk profesional atau bisnis. Nah, segmen ini mungkin belajar bahasa Jermannya itu untuk keperluan pekerjaan atau bisnis. Calon siswa seperti ini cenderung memilih kursus yang fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan jadwal mereka yang sibuk. Mereka mungkin bersedia membayar lebih untuk kursus yang bisa memberikan sertifikat atau kredit profesional. Jadi beda tuh harganya, ya. Atau kursus online Anda itu segmennya adalah untuk pensiunan atau dewasa yang suka belajar sepanjang hayat. Nah, segmen ini mungkin belajar bahasa Jerman itu sebagai hobi saja. Atau misalnya untuk persiapan jalan-jalan ke Jerman. Mereka mungkin lebih tertarik pada kursus yang memberikan penawaran pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, daripada kurikulum yang ketat, yang terlalu kaku, seperti itu. Nah, harga mungkin kurang menjadi pertimbangan dalam segmen ini dibandingkan pengalaman belajar. Nah, ketika Anda memahami kebutuhan dan preferensi setiap segmen ini, Anda bisa menetapkan harga lebih tepat lagi. Dan Anda juga bisa menyesuaikan penawaran kursus Anda untuk menarik setiap segmen tersebut. Misalnya, Anda mungkin menawarkan diskon khusus untuk pelajar, harga premium untuk kursus profesional, dan paket belajar yang lebih santai dan fleksibel untuk pensiunan. Nah, itu adalah yang ketiga. Jadi, Anda harus tahu nih siapa segmen marketnya Anda. Berikutnya, langkah keempat untuk menentukan harga kursus online yang sesuai itu adalah coba Anda hitung total biaya yang dikeluarkan dan tentukan harga jual minimalnya. Nah, untuk langkah yang terakhir ini, Anda perlu paham semua biaya yang terlibat dalam produksi dan pengelolaan kursus Anda. Jadi, Anda harus hitung tuh semuanya, mulai dari biaya produksi konten, pengembangan platform, biaya pemasaran, sampai ke biaya pengajar atau konsultannya. Jangan lupa ya, hitung juga biaya operasional sehari-hari atau bulanannya. Nah, setelah Anda tahu total biayanya, Anda bisa tentukan harga jual minimal yang cukup untuk menutup biaya semua itu. Tapi ingat ya, Anda nggak hanya fokus pada biaya, Anda juga harus mempertimbangkan strategi harga yang mendukung keuntungan, pertumbuhan, dan keunggulan Anda di pasar. Misal, Anda memiliki kursus online tentang fotografi digital misalnya. Biaya untuk riset topik, penulisan skrip, pembuatan video, dan penyuntingan, misalnya Anda menghabiskan waktu 50 jam ya untuk membuat konten itu dengan tarif kerja Anda misalnya 100.000 per jam. Maka total biaya produksi konten adalah 5 juta rupiah. Catat. Kemudian, biaya pengembangan platform. Nah, Anda mungkin perlu membayar untuk platform kursus online yang Anda gunakan. Misalnya Anda membayar 500.000 per bulan untuk platform ini. Catat lagi. Jadi ada biaya yang sekali, ada yang bulanan. Ya. Kemudian ada lagi misalnya biaya pemasaran. Anda mungkin juga mengeluarkan biaya untuk mempromosikan kursus Anda. Seperti misalnya beriklan di media sosial, di Google Ads, ya, di Facebook Ads misalnya. Nah, misalnya Anda menghabiskan 1.500.000, 1,5 juta, ya 1,5 juta per bulan untuk pemasaran. Nah, kemudian hitung juga biaya operasionalnya. Misal, ada biaya operasional lain seperti listrik, internet, ya, atau biaya lain yang terkait dengan kursus. Tambahkan biaya ini. Misalnya biaya operasionalnya 500.000 per bulan. Nah, dengan mempertimbangkan semua ini, ya, maka Anda nanti bisa menghitung total biayanya. Misalnya untuk yang kan tadi ada 2 biaya tuh. Ada biaya yang one time, ya, yang bikin konten, ya 5 juta, ya, ada yang memang sifatnya bulanan. Misal aja, ya, Anda pengen yang 5 juta ini tuh lunas langsung dalam bulan pertama, sehingga nanti bulan kedua tuh itu untung, gitu kan. Nah, maka kita hitung tuh, ya oke, berarti 5 jutanya dimasukkan di bulan pertama, 5 juta konten, kemudian tadi platform 500.000, kemudian pemasaran 1,5 juta, kemudian operasional 500.000, totalnya adalah 7,5 juta. Nah, kalau Anda itu bikin target planning, oke, berarti misalnya nih ya, Anda targetnya 100 siswa per bulan, maka harga jual minimal per siswa untuk nutupin ini aja dulu ya, itu adalah 7,5 juta dibagi 100, berarti 75.000. Namun, harga ini kan hanya mencakup biaya Anda saja, belum mempertimbangkan profit. Nah, kalau misalnya Anda, oke, berarti ditambah 50% untuk profit misalnya, ya, sehingga harga jual yang Anda terapkan itulah
75.000 plus 50% kali 75.000. Ya berarti totalnya adalah 112.500. Nah, itu adalah contohnya kalau Anda menghitungnya. Nanti ya udah kalau untuk di bulan kedua, misalnya ini udah lunas nih, ya gitu, bulan kedua, bulan ketiga, berarti bisa minimal biaya bulanan yang lebih rendah sehingga untungnya Anda lebih besar. Gitu. Itu contohnya. Nah, itulah tadi pentingnya menentukan harga yang sesuai untuk kursus online Anda, serta 4 tips menentukan harga yang dapat Anda lakukan guna mendukung pengembangan kursus online Anda. Gimana? Jadi kebayang nggak nih menentukan harga kursus online Anda? Dari keempat strategi tadi, Anda sudah mengaplikasikan yang mana aja? Boleh komen di bawah ya. Coba deh pelajari dan aplikasikan di kursus online Anda. Insya Allah bisa berpotensi meningkatkan jumlah peminatnya. Tahu nggak sih Anda, sebenarnya ada banyak banget loh tips dan trik lainnya dalam membuat kursus online yang bisa Anda dapatkan di membuatkursusonline.com. Cek infonya di deskripsi, insya Allah bermanfaat untuk Anda. Untuk Anda yang ingin mendapatkan video-video menarik dan insightful lainnya, jangan lupa juga untuk subscribe channel Kang Afif ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!